Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode problem solving. Namun sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Andi Muhammad Ahyar, Dendi Hidayat, M. Nur Sulaiman, dan Nur Ihsan Tabagas. Adapun masalah yang kami ambil dari mata kuliah yaitu matematika. Tujuan kami dalam metode problem solving ini kami memiliki tujuan pembelajaran dari mata kuliah tersebut yaitu untuk menambah minat belajar mahasiswa dalam mata kuliah matematika. Adapun indikatornya, yang pertama mahasiswa berperan aktif dalam diskusi, yang kedua mahasiswa menerapkan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mencermati, menelaah, dan memahami pelajaran matematika. Dan indikator yang terakhir yaitu mahasiswa mampu merelasikan konsep materi matematika. Selanjutnya marilah kita mendengarkan pemaparan dari Andi Ahyar mengenai metode problem solving. Kepada saudara dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Metode problem solving. Problem solving adalah model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar untuk digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Problem solving dalam pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Mengapa? Karena dengan mengetahui cara menyelesaikan masalahnya, pembelajaran akan merekat jauh lebih dalam dan tidak mudah untuk dilupakan. Sekian dari saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita lanjut di problem solving dalam pembelajaran matematika yang akan dipaparkan oleh Dendi Hidayat. Kepada saudara dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi problem solving dalam pembelajaran matematika. Pemecahan masalah atau problem solving dalam matematika adalah suatu proses kognitif yang kompleks untuk mengatasi suatu masalah dan memerlukan sejumlah strategi dalam menyelesaikannya. Melalui problem solving dalam matematika, peserta didik akan memperoleh pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang tidak rutin atau tidak biasa dengan menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif mereka. Masalah matematika tidak rutin yang dimaksud adalah masalah matematika yang terkait dengan penerapan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Penyelesaian masalah rutin memerlukan tingkat pemikiran matematika yang tinggi. Sementara penyelesaian masalah rutin biasa hanya mengikuti aturan algoritma yang menghafal. Problem solving dalam matematika tidak hanya menggerakkan peserta didik untuk mampu menyelesaikan masalah matematika rutin dengan proses pembelajaran yang biasa, akan tetapi diharapkan agar mampu menyelesaikan masalah yang tidak rutin dengan proses pembelajaran yang mendukung. Pendekatan problem solving ini dapat menjadi tempat berlatih bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan menemukan pola, menggenerasikan, dan komunikasi matematis, berpikir rasional, cermat, kritis, jujur, efektif, dan logis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita lanjut di penjelasan lanjutnya, yaitu penerapan problem solving dalam matematika.
yang akan dipaparkan oleh Saudara Ihsan. Kepada Saudara Ihsan kita persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Penerapan problem solving dalam matematika. Pembelajaran melalui problem solving tentu dimulai dengan sebuah masalah. Peserta didik belajar dan memahami aspek penting dari konsep atau ide dengan mengeksplorasi situasi masalah. Masalah yang digunakan cenderung lebih terbuka dan memungkinkan beberapa jawaban yang benar dan beberapa pendekatan solusi. Dalam mengajar melalui pemecahan masalah, masalah tidak hanya berfokus pada rangsangan untuk belajar siswa, tapi juga berfungsi untuk eksplorasi matematika. Next. Adapun tujuan problem solving menurut Khotimah dan Fatur Rahman. Tujuan dari pembelajaran problem solving adalah sebagai berikut. 1. Peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. 2. Kepuasan intelektual akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsi bagi peserta didik. 3. Potensi intelektual peserta didik meningkat. 4. Peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuan. Next. Khotimah dan Fatur Rahman juga berpendapat bahwa model pembelajaran problem solving terdiri dari 6 tahap sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Menelaah masalah. 4. Hipotesis. 4. Mengumpulkan dan mengelompokkan data. 5. Pembuktian hipotesis. 6. Menentukan pilihan penyelesaian. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya mari kita menyimak kelebihan dan kekurangan dari metode problem solving yang akan dijelaskan oleh Andi Ahyar. Kepada saudara dipersilahkan. Baiklah, kelebihan dan kelebihannya itu melatih dan membiasakan peserta didik untuk menghadapi sekaligus memecahkan sebuah masalah dengan cara yang tepat. Kekurangannya, keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi itulah tadi hasil presentasi kami. Kita dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran dengan menghafal dan membaca fakta, peraturan dan prosedur dengan penekanan pada penerapan prosedur yang dilatih untuk menyelesaikan masalah rutin atau biasa adalah kurang memadai. Jadi kita membutuhkan sebuah metode seperti problem solving agar kedepannya berjalan dengan mudah dan menarik. Demikian hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.